dan kayu-kayu dan akar-akar. Teman-teman, ada ular teman-teman, ular berkepala manusia teman-teman. Kita menelusuri ya jejak-jejak sejarah, legenda, cerita mistis maupun pamali, serta berbagai macam cerita-cerita kerakyatan ya. Jadi ada banyak sekali legenda ular yang ada di Nusantara ini. Minimal ada 7 ya legenda ular yang ada di Nusantara ini. Yang pertama adalah ular Tangkulalu yang ada di Kalimantan, yang konon katanya bisa menirukan suara ayam hutan, suara kijang, suara babi hutan, suara burung-burung untuk menjebak mangsanya. Dan ternyata ular ini yang diperkirakan panjanglah 15 ini sangat besar sekali. Masyarakat mengenalnya sebagai ular penunggu pedalaman hutan Kalimantan. Ular yang kedua adalah ular Titanuboa atau boa ya. Ini ada merupakan salah satu penghuni Sungai Manghakang yang ada di Kalimantan. Ini juga cerita ular raksasa yang sepanjang, bahkan dalam cerita terlihat dari pesawat terbang itu ada ular raksasa di tengah-tengah Sungai Mahakang. Kemudian cerita ular yang lainnya adalah ular putih yang ada di Lombok ya, ini atau di Flores. Ini merupakan cerita ular yang sudah familiar, bahwasanya di sana ada lubang atau gua yang di dekat pantai yang dihuni oleh ular putih. Kemudian juga ada di Jawa Tengah ular baru kelinting yang bisa melingkari Gunung Merapi, yang konon lidahnya pernah dipotong yang menjadi pusaka tombak Kiai Baru Kelinting ya. Ya itu banyak sekali. Termasuk kemudian ular gendeng. Ular gendeng ini kalau dipercaya penghuni Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara, sebagai sebutan dari masyarakat sebagai ular gendeng. Selain itu juga di pedalaman Jawa Timur ini ada ular berjengger ya, ular naga. Termasuk kemudian selain ular gendeng itu adalah ular berkepala manusia yang dipercaya bernama Nyai Blorong. Ini juga merupakan cerita yang cukup familiar di tengah-tengah masyarakat kita. Kita memasuki hutan ya. Di pedalaman hutan ini biasanya di rimbunnya rumpun bambu, tebing-tebing, lubang-lubang, ceruk-ceruk, batu-batu raksasa. Ini biasanya banyak sekali kemudian penampakan atau habitat bagi ular-ular besar ya. Terutama bagaimana kemudian rimbunnya hutan seperti ini ya. Nah, ini. Sebenarnya cerita ular ini memang dimulai dari masa prasejarah. Jadi dunia ini pada masa prasejarah dianggap dibagi dua. Dunia terang yang berhubungan dengan matahari, burung elang ya, termasuk kemudian sesuatu yang terang benderang. Kemudian ada dunia bawah yang diidentikan dengan kegelapan, buaya, ular, ya, katak dan kura-kura. Ini adalah penghuni dunia bawah. Pada masa Hindu-Buddha sebenarnya ular raksasa ini adalah merupakan jelmaan Dewa Wisnu yang dianggap alam semesta ini ditopang oleh ular yang sangat besar di atas mahkotanya ya. Jadi cerita-cerita ini muncul dalam kemudian tradisi-tradisi kuno. Nah ini kemudian ular raksasa atau ular naga ini kemudian ternyata juga muncul di India. Ular naga itu sebenarnya ya ular pada umumnya seperti ular kobra. Di Cina sendiri ular naga adalah memiliki rahang yang bergigi, bertaring, berkumis, kemudian berjengger, kemudian ada cakar dan terbang, lambang kebijaksanaan, namun tidak sejahat ular yang ada di Eropa. Ular di Jawa sendiri tidak memiliki kaki sebagaimana ular pada umumnya, namun rahangnya seperti ular naga yang ada di Tiongkok. Jadi berbagai macam filsafat tentang ular, cerita legenda, cerita mistis atau berita tradisi banyak sekali kita dapati dalam literatur sepanjang sejarah peradaban manusia dan ular-ular. Di Mesir sendiri juga ular kobra banyak ya. Nah, ini adalah cerita-cerita termasuk di Persia ya, di Yunani, cerita-cerita ular cukup banyak. Nah, kali ini memang kita tidak banyak orang, cuma berdua bersama kameramen. Ini coba menelusuki ya jejak-jejak peradaban. Misalnya batu-batu ini ada nggak goretan-goresan atau kemudian tinggalan-tinggalan prasejarah semacam arcaan finish gitu ya, atau mungkin jejak-jejak menhir, dolmen, sarkofagus, atau kemudian kubur batu dan tahta batu atau tinggalan masyarakat prasejarah Neolitik, Megalitik. Dan jika kita ke atas gitu ya, jika kita lihat batu-batu ini gitu ya, nah coba batu-batu ini memang seperti kemudian arcaan finish ya, pahatan, namun sebagian besar batu ini terpendam di dalam tanah, namun ini jejak pahatan kemungkinan ya, dan kayu-kayu dan akar-akar. Teman-teman, ada ular teman-teman, ular berkepala manusia teman-teman. Berwarna hijau ya, ularnya mirip beban kulitnya Blorong. Nah ini Blorong. Jadi kita sembunyi saja di balik semak-semak, sembunyi saja di balik rerumpunan batu-batu, dan ternyata kita amati, dan ternyata apa yang kita dapati ya, itu ternyata mirip sekali dengan Nyai Blorong. Apakah ini ular Nyai Blorong ya?
dan itu ekornya itu sangat panjang, berwarna hijau, rambutnya sangat panjang sekali, dan pakaiannya serba hijau, mirip Ratu Kidul. Ya, mirip Ratu Kidul. Apakah ini juga pasukan dari Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul ya, atau Nyai Blorong ya? Nah ini, karena memang di dalam Jawa ini sangat santer sekali atau sangat familiar tentang adanya legenda ular berkepala manusia yang dikenal dengan Nyai Blorong. Bahkan ada semacam ritual pesugihan dengan Nyai Blorong ini. Dianggap orang atau laki-laki atau bujang yang kawin dengan Nyai Blorong ini akan mendapatkan kekayaan yang melimpah gitu ya. Nah ini sosoknya itu seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, nah itu kelihatannya menari-nari atau melakukan pemujaan nih teman-teman. Itu di atasnya itu banyak ya. Nah ini teman-teman. Nah, iya serem Kang. Jadi ular hijau. Iya ini banyak sekali. Jadi aduh sampai saya lumpuh. Aduh kaki lumpuh. Aduh saya lumpuh teman-teman. Dulu itu lihat ularnya telah melakukan ritual. Nah, tari-tarian. Nah, ini. Nah, ini sosok Nyai Blorong ini. Ini Nyai Blorong teman-teman. Nah, Nyai Blorong ini teman-teman. Iya, pesugihan Nyai Blorong ini. Nah, ini memang cerita legenda yang berkembang di masyarakat. Nyai Blorong ini memang adalah senantiasa menyenangi para bujang yang mungkin bujang lapuk gitu ya, tidak bekerja dan ingin jadi memang di pedalaman hutan ini ada semacam cerita legenda tentang ular berkepala manusia yang dikenal dengan Nyai Blorong. Kegemarannya adalah biasanya menjebak para pejaga tua untuk melakukan ritual berkawin dengan dia atau melakukan seperti kekayaan suami istri. Kemudian si bujang tersebut mendapatkan iming-iming kekayaan yang melimpah secara instan. Nah, disitulah padahal memang dia kalau melakukan hubungan itu menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Namun sebenarnya itu adalah ular. Jadi ular itu adalah kisah ya, ular Blorong yang ada di sini. Dan entah sebab apa saya sampai lumpuh ini, nggak bisa bergerak dia. Itu di atas itu ada itu sosok yaitu manusia ya, atau ular berkepala manusia yang mirip dengan ceritanya Nyai Blorong. Entah melakukan ritual apa ini. Sejak tadi itu tangannya bergerak-gerak seperti melakukan ritual tarian magis. Tapi tadi memang tiba-tiba muncul ada di batu. Tiba-tiba muncul ketika saya survei ke lokasi ini untuk menyelidiki jejak-jejak prasejarah peradaban batu besar. Namun kemudian muncul wanita cantik tapi berbadan ular yang sangat raksasa sedang menari-nari. Batu itu memang rumahnya kan? Nah, kemungkinan yang di atasnya ada struktur batu ya, seperti kemudian berpindah, ada tata batu yang di atas ini, ada banyak sekali kemudian menhir atau tubuh batu yang sangat besar. Nah ini dimungkinkan memang ular ini itu memang entah itu keturunan masih atau hubungan kerabat dengan Nyai Blorong yang masa lalu, atau kemudian juga merupakan salah satu pasukan dari Ratu Kidul, yaitu Ratu Selatan kemungkinan ya. Semoga kemudian teman-teman bisa kemudian mengabadikan momen yang sangat langka ini ya teman-teman. Saya sudah ketakutan teman-teman. Saya mau pulang saja. Ini gunung apa ini? Welirang. Iya, Gunung Welirang. Biru saja. Nah, ini Gunung Welirang teman-teman. Iya, Gunung Welirang. Itu enggak apa kan dekat-dekat? Iya, cepat. Banyak orang ya yang di sini kan ya? Iya, ini baru datang berdatangan.